datang di kota Mataram. Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak pada 8 derajat lintang selatan dan 116 derajat bujur timur. Secara geografis mempunyai luas wilayah 61,30 km persegi dan 56,80 km perairan laut. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 441.561 jiwa, serta kepadatan penduduk sebanyak 7.203 jiwa per kilometer persegi. Kota ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1993. Secara etimologi, nama Mataram di Lombok disebutkan dengan beragam aksen. Ada Mataram, Mataram, atau Mentaram. Beberapa literatur menyebutkan Mataram berasal dari bahasa Sangsekerta, dari kata mata yang berarti ibu, dan kata aram yang berarti hiburan. Mataram juga berarti persembahan untuk Ibu Pertiwi. Kata Mataram juga berasal dari kata mata yang berarti gembira atau gairah. Dan aram berarti hiburan. Sehingga Mataram atau Mataram berarti pembangunan kerajaan atau kota ini adalah sebagai lambang pernyataan kegembiraan, sebagai hiburan, sekaligus lambang kegairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Pejanggik, Selaparang, dan Skarbela, dengan jumlah kelurahan sebanyak 50 kelurahan dan 325 lingkungan. Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut dengan rentang ketinggian sejauh 9 km. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff, yang merupakan endapan aluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani. Secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir. Seperti kota-kota lain di Indonesia, Kota Mataram beriklim tropis dengan tipe iklim muson tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20,1 derajat Celcius sampai dengan 31,6 derajat Celcius. Kelembapan maksimum 83% terjadi pada bulan Januari hingga Maret dan Desember, sedangkan kelembapan minimum 77% terjadi pada bulan Agustus dan September. Rata-rata penyinaran matahari maksimum pada bulan September, sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 20 hari, dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.200 hingga 2.000 mm per tahun. Dan jumlah hari hujan relatif kurang lebih 120 hari per tahun. Selain sebagai ibu kota provinsi, Mataram juga telah menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa, serta saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi kota pariwisata. Kota dengan slogan harmonis, aman, ramah, unggul, mandiri ini berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat di bagian utara, timur, dan selatan, serta Selat Lombok di bagian barat. Penduduk di Kota Mataram cukup heterogen. Selain suku Sasak asli, juga terdapat suku Bali, Melayu, Arab, Tionghoa, Banjar, dan suku lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2021, penduduk Kota Mataram yang beragama Islam berjumlah 82,67% yang umumnya dianut suku Sasak. Kemudian Hindu 13,99% dianut suku Bali. Kemudian Kristen sebanyak 2,36%, di mana Protestan berjumlah 1,54% dan Katolik 0,82%. Yang kebanyakan dianut oleh penduduk yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Batak, dan Tionghoa. Sebagian lagi beragama Buddha, yakni 0,98% dianut oleh masyarakat Tionghoa. Ritus tradisi yang bernuansa Islami terlihat begitu menonjol
bahkan menjadi atraksi wisata yang masuk dalam kalender event tahunan. Mulai dari Lebaran Topat, Maulidan, bahkan Ngurisan. Sedangkan event tahunan non-muslim antara lain, pawai ogoh-ogoh, serta barongsai pada saat menyambut Imlek, dan masih banyak lagi ritus tradisi lainnya. Akses menuju kota Mataram bisa dicapai melalui 3 pintu masuk. Yang pertama, dari arah timur, dapat dicapai melalui Pelabuhan Kayangan yang berada di Kabupaten Lombok Timur, berjarak sekitar 79,1 km, serta memakan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit hingga 2 jam menuju pusat kota. Sedangkan dari arah barat, atau dari Pulau Bali, dapat dicapai dari Pelabuhan Padang Bayi Bali menuju Pelabuhan Lembar yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. Dan memakan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam. Tidak hanya itu, Pelabuhan Lembar juga melayani rute penyeberangan Lombok menuju Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dari Pelabuhan Lembar menuju pusat kota Mataram berjarak sekitar 21,2 km. Dan memakan waktu tempuh sekitar 30 menit menuju pusat kota. Bila menggunakan transportasi udara, kota Mataram dapat dicapai melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam Airport. Dari bandara menuju kota Mataram dapat dicapai menggunakan transportasi umum mulai dari taksi resmi bandara, travel lokal, hingga bis damri dengan tarif yang lebih hemat. Jarak tempuh dari bandara menuju kota Mataram adalah sekitar 32,2 km dengan waktu tempuh sekitar 37 menit hingga 1 jam. Secara kewilayahan, Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam RT RW Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama adalah wilayah Hempenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran, pemerintahan, dan fasilitas sosial seperti pendidikan. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Pusat-pusat pelayanan tersebut dikembangkan sebagai pusat bisnis skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota. Selain itu, Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat tinggi dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Yang pertama yaitu kawasan strategis bidang pariwisata. Kawasan pariwisata biasanya akan menimbulkan efek berganda, sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi suatu wilayah. Kawasan eks Bandara Udara Selaparang di Kelurahan Rempiga dan Kelurahan Hempenan Utara sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE atau Meetings, Incentive, Convention, and Exhibition yang berbasis lingkungan dan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2014. Sebagai solusi alih fungsi Bandara Selaparang yang berpindah ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam di Lombok Tengah pada 20 Oktober tahun 2011. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Purmeru, dan Kolam Pemandian Mayura di Kelurahan Mayura sebagai kawasan pariwisata budaya dan spiritual keagamaan. Pura Mayura dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Karangasem, tepatnya saat raja yang berkuasa pada tahun 1691 memindahkan ibu kota kerajaan ke Cakranegara, yaitu di wilayah Mayura dengan membangun istana kerajaan dengan nama Istana Ukir Kawi Cakranegara, bersama dengan fasilitas-fasilitas kota seperti Taman Mayura dan kampung-kampung kota. Kawasan Mutiara Skarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, dan Kelurahan Karangpule, Kecamatan Skarbela sebagai kawasan pariwisata belanja. Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Skarbela terdiri dari pariwisata pantai, situs makam Long Balo, taman rekreasi, dan kawasan pelabuhan wisata sebagai kawasan pariwisata alam, religi, dan buatan. Kawasan kota tepian air di Kelurahan Bintaro,
Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata buatan. Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembige dan Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Sandubaya, serta kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner. Selain itu, Kota Mataram memiliki berbagai macam fasilitas yang mendukung konsep wisata MICE atau Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Tercatat di Kota Mataram telah berdiri 10 hotel berbintang dan 130 hotel kelas melati, dengan total jumlah kamar yang tersedia di Kota Mataram sebanyak 4.077 kamar. Tak hanya fasilitas pendukung pariwisata saja yang dimiliki Kota Mataram, sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat, Mataram memiliki berbagai pesona yang unik. Kota dengan perpaduan alkulturasi budaya yang beragam, menjadikan banyak dari destinasi wisata di kota ini kaya akan makna budaya yang unik dan estetik. Tercatat ada 50 destinasi wisata yang ada di Kota Mataram, terdiri dari 4 destinasi wisata sejarah, 1 destinasi wisata budaya, 9 destinasi wisata alam, 4 destinasi wisata rekreasi, 8 destinasi wisata religi, 13 destinasi wisata belanja, 6 destinasi wisata kuliner, dan 1 destinasi wisata buatan. Kawasan strategis yang kedua adalah kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa, yaitu Pusat Perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Pekan, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan yang semuanya berada di wilayah Kecamatan Ampenan. Pusat Perdagangan Grosir dan Pusat Bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan. Terakhir adalah kawasan Bertais dan kawasan Mandalika. Selanjutnya yang ketiga adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, kawasan Makam Fanham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, kawasan Pusat Kajian Islam atau Islamic Center di Kelurahan Dasanagung Kecamatan Selaparang, kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan. Dan terakhir adalah kawasan strategis bidang daya dukung lingkungan hidup, yaitu kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, dan Sungai Branyok. Kawasan konservasi sempadan pantai Selat Lombok sepanjang 8 hingga 9 km, kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, serta Kelurahan Sayang-Sayang dan Selagalas Kecamatan Sandubaya, kawasan hutan kota di tiap tanah pecatu yang terdapat di Kota Mataram. Sedangkan di sektor pertanian, saat ini Kota Mataram memiliki luas lahan pertanian sebesar 1.497,26 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 509 hektar telah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan yang telah ditetapkan dan dikuatkan dengan regulasi sehingga tidak boleh dibangun dalam jangka waktu tertentu. Sebagai kota yang terus tumbuh dan berkembang, Kota Mataram melengkapi dirinya dengan berbagai macam fasilitas pelayanan publik. Salah satunya fasilitas kesehatan. Di Kota Mataram terdapat 16 rumah sakit yang terbagi menjadi 3 rumah sakit kelas B, 9 rumah sakit kelas C, dan 4 rumah sakit kelas D. Selain itu, terdapat 63 klinik yang terbagi menjadi 49 berklasifikasi pratama dan 15 berklasifikasi utama, dan juga terdapat 6 laboratorium dan 121 apotek. Selain itu, untuk mendukung mobilitas kendaraan, di Kota Mataram juga telah berdiri 13 stasiun pengisian bahan bakar umum yang tersebar di berbagai penjuru Kota Mataram. Tak hanya itu, dengan kemudahan berinvestasi di Kota Mataram, saat ini Kota Mataram telah mengeluarkan izin usaha toko swalayan sebanyak 218 rekomendasi. Sebagai salah satu daerah penyangga kawasan Mandalika Lombok yang merupakan salah satu dari destinasi super prioritas dan kawasan ekonomi khusus di tanah air, kawasan yang dimana telah berdiri Pertamina Mandalika International Circuit, Kota Mataram telah menarik banyak investasi dari dalam dan luar negeri.
Tercatat sebanyak 262 perusahaan yang berinvestasi di Kota Mataram dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri berdasarkan sektor ekonomi di Kota Mataram tahun 2020 sebesar 712 miliar rupiah. Dengan sektor ekonomi hotel dan restoran merupakan sektor yang paling banyak diminati, menyusul listrik, gas, dan air. Meningkatnya investasi di Kota Mataram dikarenakan adanya inovasi pelayanan perizinan investasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram dengan memberikan akses kemudahan dan transparansi dalam pelayanan perizinan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Inovasi yang sudah dilakukan diantaranya dengan memberikan pelayanan perizinan izin paket atau izin paralel, izin sehati untuk usaha mikro dengan syarat kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak saja, serta pelayanan berbasis digital yaitu menggunakan sistem online single submission atau ASS. Jadi, tunggu apa lagi? Mari berinvestasi di Kota Mataram.